Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai bentuk akar dan pangkat pecahan. Kalau kalian mau belajar bentuk pangkat, kalian bisa buka di link yang ada di pojok. Nah, sekarang kita belajar ke bentuk akar, lanjutan dari yang kemarin yaitu bentuk pangkat. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh misalnya, akar 9 bukan bentuk akar. Sebab apa? Akar 9 ini masih bisa diakarkan, hasilnya adalah 3, yang merupakan bilangan rasional. Kemudian akar 0,25 ini juga bukan bentuk akar, sebab 0,25 ini masih bisa diakarkan dengan hasil adalah 0,5, yang juga merupakan bilangan rasional. Kemudian ada menyederhanakan bentuk akar. Untuk setiap A dan B jangan positif, maka berlaku akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contoh, ada akar 108. 108 kita tahu 108 ini bisa kita rubah menjadi 36 kali 3. Nah, kemudian akar 36 kali 3 bisa kita pisah menjadi akar 36 dikali akar 3, yang hasilnya adalah akar dari 36 adalah 6 dikalikan akar 3, berarti 6 akar 3. Kemudian ada 4 akar 4A pangkat 3 dikalikan B, akar 4A pangkat 3 kali B. Nah, kemudian 4A pangkat 3 ini kali B ini dibagi, ada di sini 4A kuadrat dikalikan AB, ini sama dengan ya, sama dengan akar 4A kuadrat ya dikalikan akar AB. Nah, 4A kuadrat ini kan bisa kita akarkan menjadi 2A, kemudian dikalikan akar AB menjadi 2A akar AB. Semudah itu ya. Di soal ini kesulitannya mungkin hanya bagaimana cara kita memisah-misahnya saja, mencari mana yang bisa diakar, mana yang bisa enggak. Pokoknya bila ada misalnya 108 tadi ya, kalau ada angka atau bisa dibagi dengan angka yang bisa diakarkan, maka akarkan dulu agar ada, untuk menyederhanakan akar tersebut agar tidak terlalu besar akarnya. Begitu sih. Kemudian lanjut operasi aljabar pada bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif, maka berlaku hubungan seperti berikut. Jadi misalnya ada A akar C ditambah B akar C bisa menjadi A ditambah B akar C, yang pokoknya syaratnya di sini adalah akarnya harus sama ya, akarnya harus sama, maka dia bisa digabungkan. Kalau ditambah begitu, namun kalau dikurangi sama juga, nanti hasilnya di sini juga dikurangi. Contoh deh biar gak bingung. Misalnya ada 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka kan ini sama akar 3-nya ya. Ya kan sama ya. Maka kita kelompokkan satu di sini, kemudian yang angka-angka ini ada 3, 5, kemudian 2 ini kita masukkan sini, sehingga 3 ditambah 5 dikurangi 2 adalah 6 akar 3. Yang jadi syarat adalah di sini akar belakangnya ini, akarnya ini jumlahnya harus sama, baru bisa itu kalau orientasi koefisien ya, koefisien angka bulatnya itu bisa kita operasikan tersendiri. Ada kemudian perkalian bentuk akar. Misalnya di sini ada akar A dikalikan akar B, maka hasilnya adalah akar A kali B. Ini sama. Misalnya ada akar 6 dikalikan akar 8, maka hasilnya adalah akar 6 kali 8, yang hasilnya adalah akar 48, yaitu 4 akar 3. Ini berlaku syaratnya ini akarnya harus sama. Ini kan akar 2 ya, kalau akar sama-sama akar 2 nya boleh, tapi kalau misalnya ada misalnya salah satu akarnya ini akar 3, misalnya ada akar 6 dikalikan misalnya akar pangkat
ya, dari 8. Maka ini nggak bisa langsung kita sederhanakan seperti ini, seperti yang di contoh ini. Karena apa? Karena akarnya itu berbeda. Maka kali ini ya akar 6. Kita tahu akar kalikan dari 8 adalah apa? 2 ya. Ya, seperti ini adalah 2 karena ini contoh. Kemudian menarik akar kuadrat. Menarik akar kuadrat dapat ditentukan dalam bentuk seperti ini. Dengan catatan yang nanti menjadi catatan ya. Di sini harus ada 2-nya. Harus ada 2-nya ya. Kemudian ini ini A kali B kali ini A plus B. Jadi akar A plus B dikurangi 2 akar A kali B adalah akar A dikurangi akar B. Kalau di sini tandanya negatif, di sini negatif. Kalau di sini tandanya positif, di sini positif. Contoh, ada akar 5 ditambah 2 akar 6. Maka 5 ini bisa kita rubah ya menjadi 3 plus 2. Kemudian 6 ini caranya di sini bisa dirubah menjadi 3 kali 2. Nah, maka ini bisa kita rubah menjadi akar 3 ditambah akar 2. Ini namanya menarik akar kuadrat. Kemudian ada merasionalkan penyebut sebuah pecahan. Misalnya ada pecahan nih berbentuk A per akar B. Maka ini nggak boleh, harus dirasionalkan dulu. Dikalikan dengan sekawannya B. Jadi A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Akar B per akar B ini kan tidak merubah nilai. Hasilnya adalah 1. Ya. Ada 1. Ini hanya untuk merasionalkan saja. Sehingga hasilnya adalah akar dikalikan akar. Hasilnya ada 1. Kemudian A kalikan akar B tetap akar B. Contoh, biar gak bingung. Ada 6 per ini akar 3. Ini akar 3 ya. Nah, 6 per akar 3 kita rasionalkan. Maka 6 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3 per 3. Ini masih bisa kita kecilkan menjadi 2 per akar 3. 2 akar 3. Kemudian ada perbandingan yang berbentuk C per A ditambah akar B atau C per A min akar B. Mudahnya kalau yang ini ya, kalau bentuknya seperti ini ya, maka nanti dikalikan sekawannya. Kalau tandanya positif, kalinya negatif, angkanya sama tetap. Maka nanti hasilnya seperti ini. C dikalikan dalam kurung A min akar B. Kemudian ini kan ini kali pelangi ya, kuadrat. Kemudian di sini ada A akar B min A akar B. Kemudian ini plus A akar B. Kemudian di sini adalah min B. Maka hasilnya adalah karena tadi plus dan min, maka hilang, bisa dapat hilang A kuadrat min B. Begitu juga kalau misalnya tandanya di sini negatif, maka dikalikannya harus positif ya, lawannya plus kawannya. Maka hasilnya seperti ini. Sampai salah untuk tidak merubah bentuk dari pilihan pengurangannya. Ya, tapi ini kita lihat contoh. Ada 2 per 2 akar 1 per akar 2 plus 1. Maka kan ini tandanya positif nih. Maka kita tulis di sini tandanya negatif. Nah, baru kita hitung 2 kalikan akar kali 1.
Kemudian di sini kita tahu 2 ya, 2. Kemudian di sini adalah min akar 2 ya. Kemudian sini akar 2, min akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 0. Kemudian sini ada min 1. Nah, maka hasilnya adalah 2 min 1 untuk mempermudah. 2 min 1 hasilnya adalah 1. 2 akar 2 min 1 per 1 hasilnya 2 dalam kurung akar 2 min 1. Itu juga seperti ini. 3 per akar 3 min 2. Maka karena di sini tandanya min, minus, di sini harus kita pakai yang positif. Kemudian didapatkan hasil, karena di sini hasilnya adalah min 1 ya. Kita tahu hasilnya adalah min 1. Jadi ini bukan akar 3 ya, melainkan 3. Ini adalah 3. Nah, maka sini adalah min 3 dalam kurung akar 3 plus 2. Seperti ini. Kemudian ada juga pecahan yang berbentuk C per akar A plus akar B. Atau C per akar A min akar B. Sama seperti tadi. Sama sih menurut saya. Jadi misalnya ada A bacaan seperti ini ya, maka pembilang penyebutnya dikalikan dengan sekawannya. Jangan lupa untuk merubah bentuk yang tadinya pembilangan menjadi pengurangan. Nah, maka seperti ini ya, yang tadinya ini pembilangan ya, kemudian dikalikan dengan pengurangan. Nah, ini seperti itu untuk mempermudah. Sama nanti kalikan pelangi bahwa hasilnya juga sama. Kemudian jika kita masuk ke contoh ya, biar gak bingung. Misalnya ada 3 per akar 3 plus akar 2. Kemudian dirasionalkan. Tulis saja lagi ini akar yang di bawah. Yang tadi tandanya positif, kita rubah nih menjadi negatif. Maka kemudian kita kalikan dan ketemu hasilnya seperti ini. Semudah itu cuma butuh ketelitian aja. Kemudian ini yang sebaliknya yang berbentuk negatif ya, maka dikalikan sekawannya dengan nilai yang positif. Ini ya, artinya negatif, maka dia harus dikaitkan dengan positif. Contoh misalnya seperti ini ya, akar 5 per akar 5 plus akar 3. Sorry ya, ini maksudnya adalah ini, maka hasilnya kita coba ya, harusnya adalah plus, tandanya ya mengikuti soal. Kemudian karena soalnya adalah plus, maka ini adalah minus. Minus, maka di sini kita kalikan akar 5 dikali dalam kurung akar 5 per akar 3. Kemudian di sini kita kalikan silang ketemu 5 min 3. Maka jika kita kalikan pelangi ya, misalnya akar 5 dan akar 5 kan hasilnya 5. Kemudian akar 5 dikalikan oleh akar 3 adalah minus akar 15 ya. Kemudian setengahnya ini keluar. Kemudian ada pangkat pecahan. Pangkat pecahan ini misalkan N tanda positif, A dan B bilangan-bilangan real, sehingga berlaku hubungan B pangkat N sama dengan A. Maka B disebut akar pangkat N dari A. Jadi misalnya B pangkat N itu hasilnya A, maka B sama dengan akar N dari angka A. Misalnya kita kita lihat dulu syarat-syaratnya. Jika A itu lebih dari 0, maka akar N dari A itu hasilnya lebih dari 0.
Jika A kurang dari 0 dan N ganjil, maka hasil akarnya itu negatif. Dan jika A kurang dari 0 dan N genap, maka itu bukan bilangan real. Itu bukan bilangan real. Definisi pangkat pecahan. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan positif, maka pangkat pecahan A pangkat 1/n sama akar pangkat N dari bilangan A. Jadi A pangkat 1/n itu berarti hasilnya sama dengan akar N dari A. Dan akar N dari A merupakan bilangan real. Contoh misalnya 16 pangkat setengah. Maka ini bisa kita rubah menjadi akar dari 16, akar kuadrat dari 16. Yaitu adalah 4 ya. Kemudian ada definisi pangkat pecahan. Kita lagi. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan asli lebih dari 2, maka pangkat pecahan A pangkat M per N sama akar pangkat N dari bilangan A. Jadi misalnya kita ke contoh saja biar gak bingung. Ada 16 pangkat 1/6. Maka ini hasilnya adalah sama dengan sorry ya, bukan 16 tapi melainkan 64. Ada 64 pangkat 1/6 ya. Ada 64 pangkat 1/6. Maka hasilnya kan sama dengan akar pangkat 6 dari 4, 64. Dan kita tahu 64 itu adalah 2 pangkat 6. Maka akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6 adalah 2 itu.